Yang terhormat pemerintah setempat, pemerintah Kelurahan Hibulawa, yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid An-Nur Kelurahan Hibulawa beserta seluruh jemaah masjid, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu calon jemaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, yang kami hormati dan juga kami muliakan Al-Ustaz pemberi tausiah pada acara malam hari ini. Kami sebut nama beliau dengan hormat Al-Ustaz Muhammad Rifian Panigoro MA. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidik, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu sesuai dengan gelar dan juga jabatannya masing-masing. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini selalu dalam lindungan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita renungi setiap ayat-ayat cintanya, untuk kita selami setiap indah balaghahnya. Membaca dan mendengarkannya insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ustaz Rifun Tuna. Diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
kehadiran kita di tempat ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi dan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kehadiran kita pada malam hari ini akan tertuang dalam sambutan pertama oleh Ketua Takmir Masjid An-Nur Kelurahan Hebulawa, Bapak Muhtaduna SSTP ME. Diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita cintai dan kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah calon haji musim haji tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah yang kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Muhammad Kristian Panigoro MA selaku penceramah kita pada malam hari ini, Korea Nasional Bapak Rifon Tuna yang sama kita hormati, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Takmirul Masjid An-Nur Kelurahan Hebulawa, yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim An-Nur Kelurahan Hebulawa, yang saya hormati bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid An-Nur yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas izin dan kuasa-Nya, atas kasih dan sayang-Nya. Dan malam hari ini Takmirul Masjid An-Nur bersama dengan Majelis Taklim An-Nur bisa menyelenggarakan kegiatan doa pemberangkatan jemaah calon haji musim haji 1444 Hijriah 2023 Miladiah yang merupakan jamaah Masjid An-Nur, apakah jamaah aktif, keluarga daripada jamaah aktif maupun yang pernah menjadi jamaah di Masjid An-Nur ini. Bersama-sama pada malam hari ini pengurus dan kita semua melaksanakan doa pemberangkatan kepada Ketua Majelis Taklim An-Nur Ibu Hajah Robiatul Adawiyah Moito, juga kepada Bapak Helmi Potutu, Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo Utara. Malam hari ini juga Bapak Sukandi Otaya juga kita ikut doakan kepada pemberangkatan haji. Malam hari ini juga kita ikut mendoakan Ibu Dr. Misnawati Nuna dan Ibu Titin Nuna MSI yang insya Allah akan sama-sama berangkat pada musim haji tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa semoga syafaat Rasulullah Muhammad akan sampai kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid An-Nur yang kami hormati, pelaksanaan kegiatan doa pemberangkatan jemaah calon haji sebagaimana yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah merupakan kegiatan ataupun agenda tetap yang diprogramkan oleh pengurus Takmirul Masjid An-Nur ketika ada jemaah masjid maupun keluarga daripada jemaah Masjid An-Nur
yang terpanggil Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Hampir setiap tahun kita menyelenggarakan kegiatan yang sama. Dan alhamdulillah malam hari ini mendekati pelaksanaan pemberangkatan para jemaah calon haji, kita bisa melaksanakan kegiatan doa pemberangkatan. Kegiatan doa pemberangkatan pada malam hari ini dilaksanakan oleh kami Takmirul, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Karena itu jika ada kekurangan, ada kesalahan, kehilafan dalam penyambutan dan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, atas nama Takmirul Masjid kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa ucapan terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, mengikhlaskan diri dan waktu melangkahkan kaki untuk bergabung melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu bisa dicatatkan sebagai amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal dengan sebaik-baik kebaikan di dunia maupun akhirat kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar dari kami, lebih dan kurang kami mohonkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Takmir Masjid An-Nur Kelurahan Muhibbulawa, Bapak Muhtar Nuna SSTP IME. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh perwakilan jemaah calon haji yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Misnawati Nuna MH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an azim, wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Yang terhormat unsur pemerintah Kelurahan Muhibbulawa yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur Kelurahan Muhibbulawa, Bapak Haji Muhtar Taufik Salenuna SSTPME, yang kami hormati dan kami cintai sesepuh ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid dan semuanya atas diselenggarakannya acara ini pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Misnawati Nuna MH yang telah mewakili calon jemaah haji untuk memberikan sambutannya pada malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami doakan semoga perjalanannya ke tanah suci akan selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kembali ke tanah air bersama kita dengan keadaan sehat walafiat dan selamat tanpa ada kurang satupun. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ikuti bersama tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz
Muhammad Rifian Panigoro MA. Kepada Bapak Ustaz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Bapak Ibu jamaah sekalian sama dimuliakan Allah, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu calon jamaah haji yang alhamdulillah malam hari ini bersama-sama dengan kita. Semoga Bapak Ibu calon jamaah haji diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kehadiran di tempat ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua, dan insya Allah diberi kelancaran selama menunaikan ibadah haji. Yang kami hormati Ibu Dr. Isnawati Muna, alhamdulillah bersama-sama dengan kita, para orang tua, para sesepuh Masjid An-Nur Kelurahan Ibu Lawa. Kami hormati Ketua Badan Takmirul Masjid yang pada malam hari ini juga betul-betul dukung penuh agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang kami hormati Ustadz Rifun Tuna, sahabat kami, serta insya Allah seluruh hadirin wal hadirat semuanya yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di agenda yang insya Allah diberkahi oleh Allah, agenda istimewa, agenda-agenda seperti ini, apalagi doa pemberangkatan haji seperti ini, itu masya Allah luar biasanya. Jadi Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, jadi pernah ada satu kali doa pemberangkatan haji seperti ini. Jadi waktu itu ada ustadz yang ceramah. Jadi kejadiannya itu tahun 2012 di doa pemberangkatan haji seperti ini. Ada satu orang tua, beliau itu adalah orang yang alim, orang yang soleh, yang hadir terus di masjid itu. Ketika ustadz sedang memberikan ceramah tentang haji, mukanya itu betul-betul penuh harap. Penuh harap, dia ingin sekali juga bagaimana merasakan menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau dihitung secara matematis, umurnya mungkin tidak akan sampai lagi kalau dia harus menunggu porsi di tahun 2012 itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang kasihan dengan raut mukanya. Jadi kayak seperti ini, ada orang yang perhatikan beliau itu, perhatikan betul bagaimana dia punya ekspresi wajah ketika mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh pemberi tausiah malam hari ini. Nah, setelah acara itu selesai, orang yang memperhatikan si bapak itu terpanggil hatinya. Kemudian dia bilang,
Pak, Bapak mau umroh. Senang sekali dia, karena ternyata dia bisa pergi ke tanah suci meskipun bukan untuk berhaji, tapi minimal dia sudah lihat dalam ibadah umroh tersebut. Nah, setelah itu dia daftar umroh. Setelah dia daftar umroh, dia lihat itu Masjidil Haram. Dia masuk semua tempat-tempat. Kembali di 2012 itu juga dia tetap berusaha supaya dia bisa mendaftar haji tahun itu, karena motivasinya sudah beda. Dia sudah lihat segala macam pemandangan dan lain sebagainya, maka dengan susah payah dia mendaftar haji tahun itu. Alhamdulillah Bapak itu berangkat di tahun 2019 di usia 87 tahun. Nah, Masya Allah, jadi dari yang tidak mungkin mau pergi haji, ternyata malah 2 kali berangkat di tahun 2012 itu sebagai jamaah umroh, kemudian pulang berusaha untuk menabung, dan kemudian berangkat lagi di tahun 2019. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jadi agenda ini sesuatu yang sangat berkah untuk kita semua. Maka alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berada di tempat ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan dan limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dengan ajaran dan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jadi ketika baru sampai tadi di masjid, diinformasikan bahwa ternyata yang didoakan hari ini ada ibu dokter juga di sini. Nah, saya ingat betul tahun 2017 itu ibu petugas ya. Nah, petugas. Jadi pas sampai di bandara King Abdul Aziz itu, nah ibu dokter ini yang menunggu kami, yang mengatur kami naik ke atas bis saat itu. Jadi itu kloter 25 waktu itu ada 10 bis berarti yang harus diatur. Nah, pengalaman luar biasanya adalah ketika kami sudah di atas bisnya kami itu yang tidak jalan-jalan, tidak berangkat-berangkat. Nah, ini supirnya ini tidak mau jalan karena paspor kurang 1. Jadi ada 45 penumpang, paspornya hanya 44. Sudah 3 kali dihitung bolak-balik. Waktu itu saya jadi ketua rombongan ya. Jadi 44 ini kita hitung berulang kali. Mereka jumlahnya 45. Tapi ada 1 yang kurang seperti itu. Nah, ini cari-cari ya, siapa yang belum kasih ini. Nah, ternyata dapat tahu sama siapa paspor itu yang belum dikasih. Nanti ada 1 orang jemaah, tapi beliau sudah meninggal, semoga Allah rahmati beliau. Dapat tahu kalau paspor itu sama dia ketika dia teriak bahwa cucunya ada di luar. Nah, dia bilang, saya punya cucu ada di luar, kasih turun saya. Nah, di situ terpikir, kayaknya sama ibu ini di paspor ini. Akhirnya bongkar tasnya, ternyata betul paspor itu sama beliau. Nah, itu jadi kayak kode begitu, ibu ini lagi pengaruh penerbangan, ya sudah tua juga, mungkin sama dia ini, karena sudah ditanya ulang-ulang sama siapa. Nah, ibu dokter ini ada di bawah bertanya kenapa ini tidak jalan-jalan. Nah, alhamdulillah sebelum cek langsung ke dalam bis, paspor sudah ditemukan dan kita mulai berjalan. Jadi Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, jadi kalau ceramah tentang haji itu sampai besok subuh, dia tidak habis-habis ya, karena memang ceritanya cukup panjang ya. Jadi orang tua-tua itu kalau dia pernah naik haji, coba ajak dia cerita tentang haji. Nah, tidak akan pernah dilupakan kisah perjalanan tentang ibadah haji tersebut. Tapi malam hari ini kita bicara yang penting-penting saja. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, Bapak Ibu, haji itu ibadah yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Haji itu Bapak Ibu, dia menjadi istimewa karena cuma ibadah haji yang terikat oleh waktu
dan terikat oleh tempat. Kalau kita mau sholat maghrib, biar di kota boleh, di Boalemo boleh, di Buatu boleh, kapan di mana saja kita sholat maghrib bisa. Tapi dia diatur oleh waktu. Sekarang mau sholat maghrib tidak boleh, karena sekarang sudah waktunya isya. Tapi kalau sholat maghrib di mana saja bisa. Itu Bapak Ibu. Puasa Ramadan itu di mana saja bisa. Tapi dia terikat oleh waktu. Tidak boleh sekarang. Sekarang sudah bulan Zulqa'dah. Nah, nanti bulan Ramadan baru kita bisa puasa Ramadan. Ada juga ibadah yang terikat oleh tempat, tapi tidak terikat oleh waktu. Apa itu? Umroh. Nah, kalau kita umroh masih bisa. Ya, sekarang masih ada jemaah umroh yang mungkin sudah pulang-pulang. Umroh bisa kapan saja, tapi tidak boleh di sini. Nah, harus di Makkah. Nah, satu-satunya ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat itu haji. Dia tidak bisa dilaksanakan. Misalnya saya mau haji dulu, kapan? Pas bulan puasa itu bukan haji itu. Karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ditentukan oleh bulan-bulan yang kita ketahui, dan salah satu rukunnya adalah wukuf di padang Arafah di hari Arafah. Kalau kita mau pergi ke padang Arafah bukan di waktu haji, itu seperti ya kota mati. Ya. Jadi hanya ada tenda-tenda seperti itu. Paling orang-orang yang berwisata yang datang ke sana. Nah, jadi dia terikat oleh waktu, juga terikat oleh tempat. Sangat istimewa Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Tidak boleh naik haji hanya pergi di Tanah Abang, tidak boleh naik haji hanya pergi di Jakarta. Ya. Kalau mau suka naik haji ya di bulan Ramadan bukan haji namanya. Jadi itu yang penting untuk kita resapi. Haji itu terikat oleh tempat dan terikat oleh waktu. Nah, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya haji itu menjadi istimewa karena dia memakai fisik dan juga memakai materi. Ya. Makanya kalau kita sholat maghrib kita harus bersyukur. Maghrib ini tidak butuh materi, ya, hanya butuh fisik saja. Ya. Sedikit kuat kalau lemah bisa duduk, ya, bisa berbaring, ya, paling pakai celana saja yang menutup aurat, kita sholat selesai. Tapi kalau haji itu ibadah butuh materi dan juga butuh fisik. Makanya salah satu cara menikmati haji itu, Bapak Ibu yang ingin berangkat, Masya Allah, kalau minum air zam-zam, ya dihayal dulu, ente ini mahal sekali, sekitar 50 juta dan menunggu 14 tahun baru bisa diminum. Oh, luar biasa, dia punya nikmat minum air zam-zam itu. Ya. Hanya untuk mengenang itu butuh materi dan butuh fisik. Kasih ke Pak ente air paling mahal. Jadi waktu itu ada jemaah haji namanya Tikamano. Ya, Kamano ini tidak bisa bahasa Arab, Masya Allah. Tidak bisa bahasa Arab Kamano ini dia punya keyakinan kepada Allah, luar biasa. Makanya Tikamano itu bisa tidak buang air kecil dan besar selama 3 hari berturut-turut. Jago. Karena yakin sekali sama Allah, dia bisa pergi ke Masjidil Haram jam 7, tidak keluar-keluar karena mau cari tempat yang paling depan sholat Jumat. Jadi dia tidak kincing, tidak beres dari jam 7 sampai habis Jumat. Nah, ini keimanannya dan ketauhidannya luar biasa. Kamano ini. Nah, jadi Kamano ini prestasinya selama naik haji itu adalah dia tuh bawa auto Bapak Ibu. Nah, so dia yang bawa mobil pembersih. Jadi mobil yang bekas AC bersih Masjidil Haram ini, nah sudah dia punya yang bawa itu. Sampai-sampai anak tawaran, tidak usah pulang, Bapak kerja saja di sini. Nah begitu ya. Nah beliau ini luar biasa. Beliau yang mengajarkan kalimat itu. Rivi ente tidak merasa ayat lebihan 45 juta? Mana ini? 45 juta ini ayat. Maksudnya nanti membayar 45 juta kalau ente tidak minum ayat ini, minum di sini. Nah begitu, Masya Allah. Jadi ibadah yang butuh fisik dan butuh materi. Nah dari situ minum air zam-zam itu rasa enak sekali. Nah, akhirnya kamar mau liter lagi nanti. Bagi di kamar ya ente yang isi 5 liter. Bikin apa? Supaya ente mau dapat rasa mandi yang paling mahal. Katanya dia mau suruh dia pakai mandi ini. Dia 5 liter ini.
ini mandi paling mahal, harus tunggu 14 tahun dan harus bayar mahal. Masya Allah. Jadi itulah haji itu, dia sangat istimewa. Dia dibayar oleh materi dan juga dia dibayar oleh fisik. Nah, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dibacakan oleh Ustaz bahwa walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada umat muslim satu kali saja. Man istata'a, bagi siapa yang mampu. Nah, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita harus merenungi kata istita'ah di dalam ayat ini. Bapak Ibu, istita'ah itu salah dia kalau diartikan mampu, ya, karena dia adalah kata kerja yang ketambahan huruf alif, sin, dan ta, yang di dalamnya itu memberi makna ada usaha, ada peran di situ. Misalnya kata gofaro itu kan memberi ampun, ya. Kalau kata istighfar berarti meminta ampun, ya. Kata koma itu adalah berdiri. Tapi ketika dia menjadi istiqomah, berusaha berdiri, ya. Kata to'ah itu mampu, tapi kalau dia ketambahan alif, sin, dan ta, dia menjadi berusaha untuk mampu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, maka haji itu sulit kalau kita hanya menyandarkan pada kata mampu saja. Haji itu kan hanya bagi yang mampu. Haji itu kan hanya bagi yang mampu. Nah, mulai sekarang dia dikembalikan kepada maknanya yang ideal, bahwa haji itu bagi mereka yang berusaha memampukan diri mereka. Nah, sehingga kita akan punya sebuah paradigma baru dari kata man istata'a ini, bahwa dia bukan hanya pasrah menunggu mampu, tapi dia berusaha untuk mampu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, ada yang berusaha untuk mampu dengan materi, ada juga yang berusaha untuk mampu dengan fisiknya. Nah, ada orang yang banyak uangnya tapi fisiknya sudah lemah. Ada juga orang yang kuat fisiknya tapi dia masih sulit dengan materinya. Nah, sudah banyak cerita tentang orang yang mendaftarkan haji pakai uang koin, ya. Jadi di YouTube itu sudah banyak kita lihat bagaimana orang sampai di bank yang dia kasih di tempat pendaftaran itu uang koin. Berarti ini uang ini dia tabung di rumah, ya, dia tabung di bawah kasur, dia tabung di celengan rumah, sampai jadi 25 juta untuk buka porsi laru. Nah, kalau ditanya apa pekerjaannya, masih banyak yang lebih mampu. Kalau ditanya berapa penghasilannya, masih banyak yang lebih mampu. Tapi ternyata ini adalah sebuah representasi dari orang yang memahami kata istita'ah itu bukan hanya mampu, tapi berusaha untuk mampu. Kemudian fisik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sangat dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika menunaikan ibadah haji itu dengan fisik yang masih kuat. Nah, ada orang yang berusaha untuk fisik, jadi dia itu dijadwalkan berangkat tahun 2019. Sejak tahun 2016 sudah mendapatkan perintah dari dokter bahwa ibu ini sudah harus cuci darah. Pas-pas dengan keluar peraturan bahwa kalau sudah cuci darah tidak boleh lagi berangkat haji, ya, karena ya susah, dia harus 1 minggu 2 kali ambil jadwal cuci darah. Jadi ibu itu Masya Allah luar biasa, dia bertahan supaya dia tidak sampai ke cuci darah itu. Di satu malam besoknya sudah mau berangkat ke Makassar, ya. Tadi dijadwalkan pada pukul 10.40 setelah masuk di asrama haji. Malamnya itu
Ibu itu masih dikasih keluar dari asrama haji secara diam-diam untuk mendapatkan transfusi 2 kantong darah supaya dia kelihatan merah segar ketika pemeriksaan kesehatan terakhir untuk diberangkatkan ke Makassar. Dia bilang, kalau soal di Mekah saya mana-mana saja yang terjadi, yang penting saya sampai di Mekah. Kalau masih di sini masih bikin takut, jangan sampai tidak jadi saya naik haji. Jadi malam-malam itu dengan tidak tahu bagaimana caranya sampai dia itu bisa lolos ke Ali Sabu. Orang di Ali Sabu tidak tahu kalau dia adalah jemaah calon haji yang mau berangkat. Ya, dia dapat transfusi darah 2 kantong malam hari itu, masuk lagi ke asrama haji dan berbadan segar saat itu. Alhamdulillah dia bisa berangkat. Dan sampai sekarang ibu haji itu masih hidup, dan dengan semangat haji itu dia hatam 3 kali Al-Quran di tahun kemarin dan terus berpuasa kecuali jadwal cuci darahnya. Jadi dia puasa Ramadan kecuali 1 minggu 2 kali di jadwal cuci darah. Jadi Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, ini ibadah yang pakai materi, pakai fisik, tapi kita yakin bahwa firman Allah itu seperti itu ada manis tatoa ilaihi sabila. Ya, barang siapa yang berusaha untuk mampu. Nah, makanya ada firman Allah yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Barang siapa yang sudah bersungguh-sungguh akan sesuatu, maka lanahdiyannah ini kami akan berikan petunjuk. Nah, tapi karena ada nun taukid di belakang, maka petunjuk itu sifatnya pasti. Lanahdiyannahum. Nah, jadi struktur bahasa Arabnya itu kalau diartikan betul-betul pasti itu petunjuk. Ya, sama dengan ayat walanabluwanna. Nun di terakhir itu pasti kamu diuji. Nah, kalau lanahdiyannah pasti kamu diberi petunjuk. Nah, dia mengaku kepada kalian subulan, jalan ya untuk kami. Ya. Allah yang akan kasih dia jalan. Nah, dia tinggal pasang tekad saja bagaimana supaya kalimat manis taqwa itu betul-betul diamalkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jadi dia menjadi istimewa karena hal-hal tadi. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, tadi di kata sambutan Ibu Doktor disebutkan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Ayat ini sudah dihafal sejak kelas 5 SD bagi saya pribadi ayat ini. Tapi apa makna dari ayat ini? Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, jadi dia wa'adzin fin nasi bil haji, serulah manusia itu supaya mereka menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal, maka mereka akan mendatangimu dengan berbagai macam model. Ya'tuka rijal wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Nah, Masya Allah, ternyata nanti sudah di sana baru ketahuan, oh ternyata ini maksud dari ayat ini. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kita itu kalau sudah di bandara, apalagi berangkatnya tinggal 10 harian dari pelaksanaan ibadah Idul Adha, sudah terlalu jauh dari wukuf, maka kita akan melihat aktivitas di bandara itu. Pesawat turun, kasih turun lagi jamaah, pesawat turun, kasih turun lagi jamaah. Hanya diperhatikan satu-satu. Masya Allah, oh ini dia punya tas tempel India. Oh ternyata kalau India ini naik haji cuman beli saja kuotanya, baru terserah mau berangkat dengan model bagaimana. Nah,
Cuma Indonesia ini Bapak Ibu yang berangkatnya betul-betul teratur ya. Makanan itu ada stiker, baru paling kadang di makanan itu ada di jam, harus dikonsumsi sebelum jam 20.00 waktu KAS ya. King of KSA, King of Saudi Arabia gitu. Jadi kalau ada orang yang sangat memperhatikan kesehatan, disuruh makan itu kalau selewat jam, nah itu yang dikumpul, baru dimasak bersama-sama. Nah, kira-kira begitu. Indonesia itu teratur sekali cara hajinya, ada bisnya, masya Allah. Nanti kita akan lihat oh ini dari India boleh, oh ternyata India itu dilepas begitu saja. Nanti kita akan lihat berjalan-jalan dia di bandara, baru sampai juga, tapi pakai celana jeans, pakai kaos, baru pakai songko yang gaul. Nah, ditanya dari mana? Dari Amerika. Baik, masya Allah. Ternyata betul. Ya tuka rijal wa ala kulli domirin yatina min kulli fajjin amin. Kita akan melihat berbagai macam orang itu datang menunaikan ibadah haji dengan berbagai macam gaya dan berbagai macam model mereka. Nanti kita akan melihat yang sama teraturnya dengan Indonesia. Tasnya ada merek, jilbabnya ada merek, ya, macam-macam simbol yang ada. Kasih tanya dari mana? Jamaah Turki. Nah, pas dibuka di Google, masuk aja sekarang naik haji karena ada Google. Oh ternyata saingan Indonesia dalam menunaikan ibadah haji itu adalah orang Turki. Nah, sama-sama teratur. Nah, nanti lihat lagi, ada lagi yang datang pakai tas bendera Korea, tapi masih muda dan muka-muka orang Indonesia. Akhirnya nekat tanya, dari Indonesia? Iya. Kenapa pakai tas Korea? Kami ini adalah TKI. Mereka ini TKI di sana. Masya Allah, luar biasa ya. Kira-kira menabung berapa lama gaji TKI di Korea untuk bisa menunaikan ibadah haji? Nah, katanya kalau kita pakai harganya Indonesia 2 bulan cukup, tapi karena kita pakai harga dari Korea, maka kita butuh waktu 6 bulan. Cuma menabung 6 bulan kamu sudah bisa pergi. Cuma menabung 6 bulan daftar saat itu kita pergi. Cuma majikan tidak diizinkan kalau setiap tahun pergi. Oh, dapat tahu kesana pun ternyata ada jamaah dari Korea seperti itu. Nanti kita akan melihat orang yang menantikan ibadah sholat itu, dia mengaji, ya, dia menghafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi yawmin idzin bibani. Dia ngaji, mulutnya itu kuat kali. Masya Allah, siapa lagi ini? Ditanya, ya, dari mana? Nah, alhamdulillah ya, agak luang tanya Bapak Ibu. Kalau dia Arab, tanya dengan bahasa Inggris. Kalau dia Arab, tanya pakai bahasa Arab. Akhirnya saya pernah dicopet, saya pernah tertipu itu gara-gara khotbah tanya. Nah, Bapak tanya orang yang tidak pernah makan, akhirnya saya akal sekian berapa ratus real ya waktu itu. Nah, pas ditanya apa ini, masya Allah, menunggu azan memurojaah hafalan. Ya. Apa pekerjaanmu di negaramu? Dia jawab, saya sopir. Berapa hafalan Bapak? Sudah hafal semua Al-Quran. Oh ternyata Bapak dari mana? Dari Mesir. Oh ternyata. Bagaimana standar ulamanya ya? Standar ustadznya di Mesir itu bagaimana? Kalau sopirnya saja itu hafal 30 juz dan bisa murojaah hafalannya di tempat. Masya Allah. Jadi kita itu akan melihat bukti nyata dari ayat ini. Seluruh penjuru itu ada dan ke sini. Nah, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, masya Allah. Jadi Bapak Haji harus ya eksplor semua tempat itu. Ya, harus cari tahu ini di mana supaya enak. Ya. Jadi itu bukti dari yatina min kulli fajjin amin. Mereka akan mendatangi bagaimanapun caranya mereka datang ke tempat itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kemudian
haji itu menjadi istimewa karena haji itu perintah-perintah yang ada di dalam ibadah haji itu, perintah kembali ke nenek tadi yang dari paspor dia tidak kasih. Jadi di mana pertama untuk menunaikan umroh wajib itu, dia itu disuruh tinggal oleh petugas, kasih tinggal dulu itu di nenek, kasih tidur dia di kamar. Nanti besok kalau semua malam ini kita sudah selesai umroh wajib, baru kau bawa dia dan temani dia untuk umroh. Ternyata nenek itu sudah lebih dulu ada di dalam oto yang mau menunaikan ibadah umroh. Nah, akhirnya atur strategi, ya kita jalan sama-sama, ya kemudian ini oma ini GP di tengah-tengah ya. Oh iya, jangan sampai dia keluar dari penjagaan. Banyak sekali orang ini. Nah, karena waktu itu berangkat tidak lama lagi sudah mau wukuf. Nah, situ sementara tawaf, akhirnya ada bapak itu dia suka mandi, dia bilang ini sudah lepas, tapi tidak apa-apa. Saat terang mencari nenek itu. Nah, sudah tawaf ingat di mana nenek ini, tapi tenang, dia pakai kerudung warna ungu, masih gampang kayaknya mencari. Akhirnya tawaf terus selesai, tawaf kemudian kita sa'i selesai. Nah sekarang sudah giliran kita mau cari di nenek. Nah cari pati nenek ini hampir 2 jam. Kalau sa'i itu hanya 7 kali, kita sudah sa'i lebih dari 7 kali karena udah melihat kayaknya nenek yang sa'i itu. Nah kita kejar, tidak ada lagi. Nah baru putar kamar begini kayaknya nenek sana. Nah akhirnya ada ibu-ibu, dia lihat kita sudah capek mencari, dia tepuk bahu. Kenapa mencari dengan diri sendiri? Tidak percaya Allah kalian ini sudah di sini. Dan tidak tahu dia siapa karena dia tidak pakai identitas warna ungu ini. Tidak tahu dia siapa. Kenapa mau dicari sendiri? Seperti tidak bersama Allah di rumahnya. Coba kau sholat dulu 2 rakaat. Pas sholat 2 rakaat salam kanan, salam kiri, di nenek itu ada di situ dekat sekali. Ya bisa diambil begitu. Tapak nenek. Nah, masya Allah luar biasa. Setelah itu pulang mandi. Gara-gara kejadian itu, waktu haji itu sudah malas berdoa karena ternyata doa-doa ini, tapi itu menurut saya doa-doa ini terlalu kecil dengan rahmat Allah yang begitu besar. Ya Allah, helemu di Makkah begini indahnya. Bagaimana kalau kita masuk surga? Cuman di Makkah Allah itu sudah sangat terasa. Bagaimana kalau kita masuk surga? Ya Allah, saya menyerah. Manusia ini dengan kecerdasannya, dengan akal rasionalnya tidak ada apa-apanya, tidak mampu. Ya, masya Allah. Jadi itulah dia. Ya. Jadi la syarikalah ini betul-betul kita berhaji. Mungkin salah satu alasannya karena dia diumumkan di Al-Quran. Nah, setan juga bisa dapat tahu. Maka setan goda dengan itu. Rofat ini Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, rofat ini adalah sesuatu yang berbau porno. Nah, saya kira kenapa orang mau haji dimarah dengan sesuatu yang berbau porno? Bukankah dia mau menghadap Allah pada ibadah yang tertinggi? Setelah betul-betul menunaikan ibadah haji, ternyata obrolan rofat ini banyak terjadi. Nah, jadi ini diwaspadai. Jadi jangan sampai ada yang mau itu sudah lihat Turki, kasih tinggal saja itu, tidak usah ditanya. Siapa tahu dia bilang kan Turki itu cantik-cantik, bahaya. Karena emang cantik-cantik apa ini? Kalau orang Indonesia kan pakai cadar, DP masker kan kan pede ini. Kalau orang mau di sini cadarnya, masya Allah, memang tapi bahaya, tidak bisa dilihat lama-lama. Apalagi kalau dilihat bersama teman, dia senggol siku, yang tidak melihat, selesai. Disinilah obrolan rofas terjadi. Apalagi kalau bapak-bapak, biasa mereka masuk mall, 2 yang diganti, istri pertama dan istri keempat. Yang 2 dan 3 mungkin lagi ada mana-mana. Jadi begitu. Nanti bagus sore lagi, masya Allah luar biasa dia punya 2 istri. Baru naik ke hotel lagi.
dekat dengan hal yang seperti itu. Setan juga suka menggoda dengan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, fusuk. Fusuk ini adalah kefasikan-kefasikan atau kekejian-kekejian yang kita kerjakan. Maka misalnya orang suka main Facebook, gitu. Facebooknya ditinggalkan dulu. Ya, main WhatsApp, ya WhatsAppnya, intensitas WhatsAppnya dikurangi terlebih dahulu. Ya, karena fusuk ini dia bisa masuk mana saja. Ya, jadi enak-enak ibadah nanti ada godaan untuk bicara orang. Enak-enak ibadah nanti ada godaan untuk menipu orang, termasuk menipu penjual yang ada di sana. Berapa harganya ini? 400 real. Dia kasih uang 200 real tambah 2 lembar 100.000 merah. Dia bilang 400 real. Yang tidak baca ini sama-sama 100 ini. Akhirnya pedagang itu percaya saja. Oh iya. Nah, padahal pedagang itu tertipu 200.000. Ya, karena 400 tertipu 400.000. 100 real kan 400.000. Nah, dia cuma bayar dengan 100 real 2 lembar dengan 100.000 uang Indonesia. Kalau dia bilang ini kalau menipu ke sana sama dengan 400 real. Oh, naik aja tadi menipu penjual. Nah, itu fusuk. Kemudian yang terakhir ada jidal. Jidal ini sama juga. Masa orang naik haji ke jidal? Oh, ternyata yang sudah tempatnya jidal juga. Jidal itu baku-baku bantah, berbantah-bantahan. Orang mau wukuf standby jam 12, pasti ada bantah itu. Nah, maka Bapak Ibu haji mundur saja. Tidak usah menjadi orang yang ditegur oleh Al-Quran ini dengan jidal. Kalau pembimbing ibadahnya sudah bilang kita berkumpul jam 12, kita ikuti saja. Tidak usah saya ini pernah haji nanti jam 1 baru ada kamar mandi. Nah, ditinggalkan saja. Jidal sangat dekat dengan orang yang berhaji. Bahkan mau masuk ke Saudi, ya jidal itu dekat sekali juga. Bantah-bantah dengan polisi, bantah dengan orang India. Oh, ternyata berbantah-bantahan ini sahih. Betul dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan rafat, jangan fusuk, jangan jidal. Insyaallah Bapak Ibu yang sangat dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm khairan ma fihi wa khairan ma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat-Mu yang agung. Maka kami berdoa semoga Bapak Ibu haji calon jemaah haji diberikan kesehatan, keafiatan, dan dimudahkan dalam segala urusan mereka menunaikan ibadah haji. Dimudahkan segala urusannya, dikembalikan dengan predikat haji yang mabrur, dan dikembalikan ke tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa wahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wathiq lahumma rabitataha wa adhibtaha wa adhiha suhulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhluq wa ashra suduruha bi faydil imani bi jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima